Agustio Daud, kelas 12E, dari Sekolah SMA Satpawa. Saya akan melakukan wawancara sosial eksperimen kepada salah satu teman saya. Sebelum masuk ke pertanyaan, bolehkah Anda memperkenalkan nama terlebih dahulu? Saya Muhammad Fahmi. Saya dari kelas 12E. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang penerimaan suap dalam proses pilkada? Jadi penerimaan suap dalam pilkada bisa merusak demokrasi, menimbulkan korupsi, menghambat pembangunan dan merusak moral masyarakat dan melanggar hukum. Pertanyaan kedua, menurut Anda apa dampak dari penerimaan suap terhadap hasil pilkada dan masyarakat? Jadi dampak terhadap pilkada yaitu pemimpin yang tidak kompeten, mengurangi kredibilitas pemilu, dan dampak terhadap masyarakat seperti hilangnya kepercayaan publik, kemiskinan dan ketimpangan, dan minimnya pembangunan. Pertanyaan ketiga, seberapa penting menurut Anda kejujuran dalam proses pilkada? Jadi kejujuran dalam pilkada sangat penting. Kenapa? Karena dapat menciptakan pemimpin yang berkualitas, menjamin hak dan suara rakyat, mencegah korupsi di masa depan, dan menjamin pembangunan yang adil. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang Anda lakukan jika mengetahui ada politik uang atau suap dengan istilah lainnya? Jika saya mengetahui ada yang melakukan suap, saya akan mengumpulkan bukti dan melaporkan ke pihak yang berwenang, dan juga menjaga keamanan dan identitas dan mengajak dukungan kolektif. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda sebagai generasi muda dalam mendukung proses pilkada yang jujur dan bebas politik uang? Jadi saya akan menjadi bijak, mengajak dan mengedukasi orang lain, dan berpartisipasi dalam pengawasan, menggunakan media sosial secara positif untuk menggunakan pemilu dan pilkada yang baik. Baik, terima kasih. Hai teman-teman, ternyata ada regulasi yang melarang politik uang dalam pilkada loh, yaitu di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada terkait politik uang diatur dalam pasal 73. Berikut adalah ringkasan dari pasal tersebut. Yang pertama, calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pelanggaran pemilihan atau pemilih. Yang kedua, calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon atau KPU Kabupaten Kota. Yang ketiga, tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia. Ayo tolak politik uang. Pilkada bersih Boni Bolango Cemerlang.